Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana S2 Pendidikan Matematika IPB Garut akan memaparkan tentang menggambarkan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penerapan media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Profesor Haji Yaya Kusuma dan Bapak Dr. Haji Rosina Sudayana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linier dan bagaimana nanti langkah untuk mengevaluasinya dengan menggunakan aplikasi Algebrator. Yuk, mari kita ingat lagi apa yang dimaksud dengan suatu pertidaksamaan linier dari dua variabel. Ya, boleh, silakan. Iya. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Mengenai variabelnya berarti bisa apa saja? X, Y, atau bolehkah dengan yang lain? Tentu saja boleh. Yang penting ada dua variabel dan memuat tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sekarang yang kali ini saya paparkan atau kita bahas bersama adalah bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Misalnya, kita ambil suatu permasalahannya bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20. 7x ditambah 2y kurang dari sama dengan 14. X lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Di sini artinya kita harus menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi semuanya, karena bukan hanya satu 5x sama 4y kurang dari sama dengan 20 saja, tetapi semuanya merupakan suatu sistem, seluruhnya dari pertidaksamaan yang pertama sampai dengan pertidaksamaan yang terakhir yang kita tentukan. Langkah-langkahnya kalau kita mau menggambarkan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya adalah yang pertama, kita menuliskan pertidaksamaan linier yang tadi dua variabel dulu, yaitu ada 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20 dan 7x ditambah 2y kurang dari sama dengan 14. Langkah berikutnya, kita ubah dulu pertidaksamaan tersebut ke dalam bentuk persamaan. Artinya dalam bentuk persamaan. Seperti ini.
Jadi kalau asalnya 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20 harus diubah dulu menjadi 5x tambah 4y sama dengan 20 dan 7x ditambah 2y sama dengan 14. Baru, untuk menggambarkannya kita tentukan titik potongnya. Bagaimana mencari titik potong? Kalau titik potongnya dengan sumbu y, kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka kita peroleh 4y sama dengan 20. ya, 4y sama dengan 20. Sehingga kita peroleh berarti y sama dengan 20 dibagi 4. Maka nilai y-nya adalah 5. Berapa titik potongnya berarti? 0,5. 0,5. Yang berikutnya tadi adalah titik potong dengan sumbu y. Sekarang berarti yang sebaliknya kita cari titik potong dengan sumbu x. Berarti langkahnya adalah kita misalkan y-nya yang 0. Maka diperoleh 5x sama dengan 20. Maka nilainya x sama dengan 20 dibagi 5. Maka nilai x-nya adalah 4. Sehingga diperoleh 4,0. Sekarang silakan siapa yang mau mensimulasikan untuk bentuk yang pertidaksamaan yang sudah diubah ke bentuk persamaannya yang kedua. Boleh dituliskan di depan di papan tulis. Boleh, silakan. Ya, boleh, silakan. Isi nanti membuat aku. Iya, nggak apa-apa, silakan. Yang selesaikan di sebelah kiri, mencari x dan y. Iya. Boleh dihapus dulu. Ya. Titik potongnya boleh ditulis, berarti kesimpulannya untuk titik potongnya ada apa saja?
Terima kasih Agus. Kasih tepuk tangan dulu buat Agus. Jadi langkah itu adalah untuk menentukan titik potong ya. Nah, jadi sudah kita peroleh yang tadi secara tertulisnya oleh Agus di depan, sehingga diperoleh nilai Y-nya adalah 0,7 ya. Dan untuk nilai X-nya diperoleh 2, sehingga nilainya adalah 2,0. Nah, ini adalah titik potong untuk masing-masing garis yang tadi sudah dibentuk ke dalam bentuk persamaan. Langkah berikutnya barulah kita menggambarkannya. Silakan Anda boleh membuka bukunya untuk menggambarkan dulu secara manual berdasarkan tadi proses perhitungan yang kita peroleh ya. Nah, tadi kita sudah memperoleh titik potong 0,5 ya. Berarti langkah awal kita gambarkan dulu ya sumbu koordinatnya. Berarti ada sumbu apa? X dan ada sumbu Y. Nah, sekarang Ibu mau nanya, kalau yang misalnya titiknya 0,5 berarti ada di mana? Kita gambar dulu, berarti skalanya. Nah, jangan lupa dikasih keterangan. Berarti kita kasih keterangan, berarti di sini skalanya kita masukkan ya. Coba, siapa yang bisa menunjukkan tadi titik potong yang diperoleh? 0,5 itu ada di mana? Ada di angka 5 sumbunya. Ada di angka 5 pada sumbu Y. Boleh digambarkan di depan. Ada di mana 0,5? Silakan. Boleh digambarkan lagi di sebelah sini papan tulis. 0,5 itu ada di mana? Mungkin saja ada yang belum tahu ya. 0,5 itu ada di mana? Apa sih? Boleh. Boleh Ibu berkomentar jam-jam. Kalau menggambar biasanya skalanya dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Boleh. Di prosesnya dari bawah ya. Udah bagus. Cuma kalau misalnya kita ternyata skalanya langsung dari atas, takutnya pas ke bawah nggak nyampe misalnya ya bilangannya. Ya. Tapi kalau di bawah kan kita udah pasti ya. Berarti 0,5 ada di mana? 0,5 Bu. Iya. Kalau buku tulisannya. Berarti iya Bu. Iya.
Untuk yang 4,0 4,0. iya. Kasih waktu buat jam-jam. Yang lainnya Ibu yakin bisa juga ya. Nah, untuk pengecekannya boleh silakan jam-jam. Terima kasih atas bantuannya. Coba kita cek sama-sama. 0,5 ada di sini ya. Kemudian ini yang 4,0. Baru nanti Anda hubungkan yang 0,5 titiknya dengan yang titik 4,0. Silakan dihubungkan antara titik 0,5-nya dengan 4,0. Sehingga diperoleh garis yang menghubungkan dua buah titik 0,5 dengan 4,0. Sekarang kita sepakat ya. Ada aturan, ada kesepakatan sebelum kita menentukan daerah penyelesaian. Kita buat kesepakatan. Pada umumnya untuk menggambarkan daerah penyelesaian yang diarsir adalah yang daerah penyelesaiannya. Tetapi karena Ibu sudah mempelajarinya itu lebih sulit ketika misalnya nanti menentukan daerah penyelesaian seluruhnya. Kita ambil kesepakatan yang diarsir itu adalah yang bukan daerah penyelesaiannya. Jadi pada gambar kita yang dibuat adalah yang diarsir bukan daerah penyelesaian. Ya, seperti ini. Kita cek, ini kan garis 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20. Bagaimana cara mengeceknya? Ambil titik sampel atau contoh dari suatu titik yang ada pada daerah di bawah dari garis 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20. Jadi yang garis tadi kan 5x ditambah 4y sama dengan 20 yang barusan digambar. Maka untuk yang berikutnya berarti kamu ambil uji titik. Biasanya yang termudah itu kita ambil titik 0,0. Artinya ganti nilai x-nya dengan 0 dan y-nya dengan 0. Masukkan ke dalam bentuk pertidaksamaan tersebut. Berarti ganti x-nya dengan 0, y-nya dengan 0. Masukkan. Berarti 5 kali 0 ditambah 4 kali 0. Kita cek. 5 kali 0 ditambah 4 kali 0 berarti nilainya berapa? 0 kan? Nah, kita kaitkan, kita bandingkan. 0 itu apakah benar lebih dari sama dengan 20 atau kurang dari sama dengan 20? Kurang dari 20. Berarti pernyataan ini benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan 20. Benar. Maka pernyataan ini adalah benar. Maka yang kita arsir adalah bukan daerah yang memuat 0,0. Berarti yang di mana? Yang ada di atas garis dari 5x ditambah 4y sama dengan 20. Maka yang diarsir adalah yang ini. Karena kita tadi sepakat, yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Ini untuk yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, berarti 7x ditambah 2y. Berarti cari dulu. Yang tadi gambarnya kan, gambarkan dulu titik potongnya. Titik potongnya adalah tadi adalah 0,7 dan 2,0.
0,7 dan ini adalah 2,0. Sama langkahnya, kita hubungkan. Ini kan? Nah, Ibu kasih warna di sana merah supaya Anda bisa membedakan nanti. Langkah berikutnya seperti tadi, kita uji menggunakan titik yang ada di daerah persamaan garis yang tadi. Ya, kita ambil supaya mudah. Ambil saja lagi 0,0. Berarti kita tinggal masukkan 7 kali 0 ditambah 2 kali 0. Kita cek kebenarannya. Apakah benar kurang dari sama dengan 14 atau tidak? Kita cek lagi. Ternyata 0 adalah kurang dari sama dengan 14. Kita uji. Ternyata benar. Maka yang diarsir ingat, yang bukan daerah penyelesaian. Berarti yang tidak memuat 0,0. Berarti arahnya yang dari garis merah ke arah kanan atas, bukan ke bawah yang ada 0,0-nya. Berarti yang ini, yang gambarnya yang kita arsir. Tadi pertidasamaan itu kan bukan hanya 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 20 dan 7x ditambah 2y kurang dari sama dengan 14. Tetapi juga ada x lebih dari 0. Berarti kalau x lebih dari 0 ke sebelah mana? Ke sebelah kiri atau kanan, atas atau bawah? Ke sebelah x lebih dari 0, berarti ke sebelah kanan. Maka yang daerah penyelesaian yang kita gambar adalah yang kemana? Ke kanan, gitu kan? Berarti yang di sebelah sini. Kemudian yang y kurang dari 0 berarti ke bawah yang kita arsirnya. Berarti seperti ini gambarnya. Maka daerah penyelesaian dari semua yang tadi kita bahas, sistem pertidaksamaan liniernya adalah daerah yang kosongnya. Yang mana yang daerah kosong? Itulah yang disebut dengan daerah penyelesaian. Ini langkah Anda menentukan daerah penyelesaian secara grafik, gitu ya. Secara kita manual melakukan perhitungan dan sebagainya. Sekarang mari kita coba mengevaluasi apakah gambar kita sudah sesuai atau belumnya. Tentunya kita bisa mengevaluasi. Dan ada yang namanya aplikasi Algebrator, ya, yang bisa membantu kita mengevaluasi gambar grafik daerah penyelesaian yang kita gambar ini apakah benar atau tidak. Ya, kita cek sama-sama. Silakan Anda buka laptopnya dan Anda download dulu. Kalau yang belum punya, tentunya kita download Algebratornya. Ya. Si Algebratornya, langkahnya kita tinggal menuliskan atau mengetik di aplikasi. Di sana ada file, Anda tinggal klik new, ya. Nah, tinggal Anda masukkan 2x ditambah, gitu ya, ditambah 2x, maaf, 5x ditambah 4y kurang dari sama dengan 20. Yang berikutnya 7x ditambah 2y kurang dari sama dengan 14.
Yang berikutnya X lebih dari sama dengan 0. Dan yang berikutnya yang sesuai dengan tadi permasalahan yang kita hadapi, Y lebih dari sama dengan 0. Ketika nanti Anda menemukan permasalahan, tinggal Anda masukkan saja ke dalam aplikasi itu dengan mengetikkan pertidakssamaannya. Kalau sudah kita masukkan datanya, kita klik. Di sana ada grab all. Nah, di sini sudah ada temukan? Nah, yang mana yang merupakan daerah penyelesaian? Artinya yang semua daerahnya dilingkupi oleh semua warna. Berarti adanya di sini kan? Yang ini ya? Nah, yang dibatasi oleh semua garis pembatas dan dilingkupi oleh semua warna yang muncul di sana. Kita evaluasi hasil pekerjaan kita tadi secara tanpa menggunakan algebrator, ya. Apakah gambarnya sama? Sama. Ya. Nah, cuma di sini yang perlu kita pahami bersama, tetap ya, untuk aplikasi algebrator ini adalah untuk mengevaluasi dan mengecek hasil gambar daerah penyelesaian yang sudah kita gambarkan grafiknya secara proses tadi. Mulai dari awal kita menentukan titik potong, menggambarkan garisnya, menggambarkan grafiknya, dan menentukan daerah penyelesaian yang memenuhi semua dari pertidaksamaan karena merupakan suatu sistem pertidaksamaan. Itu yang hari ini bisa saya paparkan dan bisa kita bahas secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.